Durian jatuh di atas peti, tatapan kamu bikin hati gak bisa diganti. Mau dibilang kaku, tapi aku tuh lumer tiap lihat senyummu, ngerti? Assalamualaikum ayah bunda, di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian, tapi gak semua orang siap menghadapi ujian dari cinta yang datangnya tanpa rasa. Bayangin cowok sekeren Arga yang gantengnya mirip artis Korea malah nikah sama cewek yang selama ini selalu jadi bahan ceng-cengan warga kampung. Gendut, hitam, legam, dan gak pernah dipilih siapapun. Tapi justru di pernikahan itulah semua luka lama terbongkar dan kebenaran yang selama ini disembunyikan mulai menganga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Arga rela menikah tanpa cinta? Dan siapa yang akhirnya paling terluka? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad di dalam kolom komentar agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat kita di akhirat. Namaku Arga, dan mungkin kisah ini tidak pernah aku sebut sebagai cerita cinta. Tapi jika ada pelajaran dari semua ini, mungkin bukan soal cinta, tapi tentang bagaimana luka bisa membentuk pilihan hidup yang gak masuk. Aku laki-laki biasa, lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota Bandung. Ayahku seorang guru honorer dan ibuku seorang penjual gorengan keliling. Dari kecil aku tidak pernah berharap jadi orang kaya, tapi aku ingin bahagia sesederhana itu. Dulu waktu SMA, banyak orang yang bilang aku ganteng, kulitku sawo matang, tinggi, rambut ikal rapi, dan punya senyum yang katanya bikin cewek kelepak-kelepek. Tapi aku tidak pernah terlalu percaya diri sampai aku bertemu Larissa. Ya, Larissa adalah gadis pertama yang membuatku percaya cinta itu indah. Dia anak guru di sekolah kami. Wajahnya manis, kulitnya putih, dan senyumnya seperti matahari di pagi buta. Kami pacaran 3 tahun. Aku yang antar jemput dia kuliah pakai motor butut. Aku yang rela puasa demi bisa beliin dia kado kecil saat ulang tahun. Bahkan saat ibunya dirawat di rumah sakit, aku yang jaga malam di bangsal. Padahal saat itu aku juga harus kerja malam di warung ayam geprek. Larissa sering bilang, aku gak butuh cowok kaya mas, yang penting setia setiap hari. Suatu hari nanti kamu pasti sukses, aku yakin. Aku percaya, aku pegang kalimat itu erat-erat. Tapi semuanya berubah ketika Larissa lulus kerja. Ketika Larissa lulus dan mulai bekerja di kantor ekspor. Di sana dia ketemu bosnya, seorang duda 40 tahunan yang punya showroom mobil dan rumah seperti istana, namanya Hermawan. Awalnya aku gak curiga, Larissa mereka hanya atasan dan bawahan. Tapi perlahan Larissa mulai berubah, mulai sibuk, jarang balas chat, ketemuan makin susah, sampai akhirnya hari itu sore hujan deras, aku datang ke rumah Larissa bawa sebuket bunga dan nasi goreng favoritnya. Tapi yang aku temui bukan nasi manis, tapi wajah dingin dan kartu ucapan yang tidak pernah aku lupakan seumur hidup. Maaf mas, aku mau nikah sama Pak Hermawan. Waktu itu aku hanya bisa berdiri kaku di teras rumahnya. Badanku basah kuyup, bibirku gemetar. Kenapa? Bukankah kamu pernah bilang aku cukup? Larissa tidak sanggup menatapku. Aku butuh hidup yang pasti mas. Aku capek hidup serba sederhana. Aku butuh masa depan. Waktu itu rasanya seperti seluruh dunia mengejekku. Rasanya seperti semua pengorbanan selama ini cuma sampah. Dan aku sadar cinta tidak akan cukup kalau gak punya duit. Beberapa minggu kemudian, undangan pernikahan itu datang. Cantik, berwarna emas, dan ada nama mereka berdua dengan tulisan mengkilat, Larissa dan Hermawan Putra Wijaya. Aku tidak datang ke pernikahannya, aku gak sanggup. Aku hanya menatap undangan itu di sudut kamar kosanku. Menatap lama sampai mataku basah. Lalu, aku mulai sobek pelan-pelan, tapi bukan sobekan kertas yang terasa. Melainkan beberapa hari setelah itu aku mulai jarang keluar. Aku gak nafsu makan, aku kehilangan semangat kerja. Sampai suatu malam aku duduk di warung kopi ditemani rokok kretek murah dan kopi saset. Seorang parubaya duduk di sebelahku, Pak Nur Rahman. Aku kenal dia, tetangga lama, punya anak perempuan yang jarang terlihat keluar rumah. Kami ngobrol pelan, lalu entah kenapa beliau berkata lirih, saya tahu kamu orang baik, tapi saya juga tahu kamu sudah patah hati. Aku hanya menunduk, saya ini ayah dari Nia. Mungkin kamu ingat, dia memang ya tidak seperti perempuan lainnya. Tapi saya yakin dia perempuan paling tulus yang pernah aku kenal.
Dia butuh suami bukan karena gak laku, tapi karena dia ingin menjalani hidup dengan cinta, walau sedikit. Aku menatap Pak Dur Rahman lama. Dalam benakku muncul bayangan seorang gadis berkulit gelap, bertubuh besar, wajahnya penuh jerawat, dan sering diledek warga sebagai si hitam gendut. Dan entah kenapa malam itu aku bilang, saya mau Pak, saya akan nikahi anak Bapak. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menikah, bisa move on, dan bisa menghancurkan harapan Larissa kalau aku akan terus merenung namanya. Tapi keputusanku itu kelak menjadi pelajaran terbesarku, karena ternyata menikahi orang hanya demi pelarian adalah bentuk balas dendam paling kejam yang bisa kamu lakukan. Hari itu langit cerah, tapi di dadaku mendung tidak pernah berhenti bergelayut. Aku duduk di pelaminan dengan gamis koko putih bersih yang sebenarnya kupinjam dari kakakku. Di sebelahku duduk seorang wanita dengan kebaya warna ungu gelap, jilbab senada, dan warna polos yang terlihat sangat gugup. Namanya Nia, istriku. Wanita yang tidak pernah aku cintai. Waktu penghulu membacakan ijab kabul, jantungku berdetak lebih cepat. Tapi bukan karena bahagia, jujur, aku tuh gak sanggup. Karena aku baru sadar sepenuhnya bahwa yang kulakukan ini tuh hal yang bodoh, cuma karena cinta. Saat aku mengucap saya terima nikahnya, aku tahu suara itu serak. Tapi semua orang bersorak. Tepuk tangan terdengar riuh. Beberapa anak kecil berlari-lari di sekitar tenda. Tapi aku justru merasa sendirian di tengah keramaian. Dia duduk kaku di sampingku. Dia tersenyum, tapi senyumnya seperti dipaksakan. Mungkin ia tahu bahwa suaminya hari itu sedang tidak benar-benar hadir untuknya. Pernikahan kami diadakan di halaman rumah Pak Dur Rahman. Tenda biru, kursi plastik, nasi kotak, dan kue api seadanya. Tidak ada dekorasi mewah, tak ada hiasan pengantin profesional. Tapi bagiku itu bukan masalah. Masalahnya adalah aku tidak merasakan apa-apa. Bahkan saat Nia menggandeng tanganku di pelaminan untuk sesi foto keluarga, aku hanya diam. Mataku kosong, tak sedikit pun menoleh ke arahnya. Dan aku tahu dia pasti merasakannya. Sepanjang acara, para tetangga berbisik-bisik. Aku bisa dengar jelas suara lirih mereka. Sayang banget ya, Cos ganteng Arga malah nikah sama Nia. Gila, ini pasti dijodohin, gak mungkin karena cinta. Tapi aku gak peduli, aku bahkan sedikit menikmati cibiran mereka. Karena bagian dari diriku merasa puas telah membuat keputusan yang membuat semua orang bingung. Karena di sudut hatiku yang gelap, aku ingin Larissa tahu kalau aku bisa menikah juga. Meski tanpa cinta, sama seperti dia menikahi pria kayak itu. Malam harinya, rumah mungil pemberian Pak Dur Rahman jadi tempat kami tinggal. Sebuah rumah petak di ujung gang dengan dinding triplek dan atap seng yang panas. Setelah sholat isya, aku langsung masuk kamar, tidak bicara sepatah kata pun. Dia nyusul kemudian dengan langkah pelan. Aku bisa dengar suara napasnya sedikit berat, mungkin karena lelah dan gendut. Ia berdiri dekat di depan pintu kamar, lalu bertanya dengan suara sangat hati-hati, "Mas, maaf, aku tidur di sini juga atau Mas Arga mau sendiri dulu?" Aku diam, lalu menjawab tanpa menoleh, "Tidur aja di kasur, aku tidur di lantai." Dan malam itu aku membelakangi dia, tidur dengan wajah menghadap dinding. Sementara suara detak jam dinding terdengar nyaring. Aku pura-pura tidur, tapi sebenarnya aku terjaga dan aku dengar suara dia menangis pelan. Dia menangis semuka sebisanya agar tidak menggangguku. Tapi aku tahu dia menangis, dan bodohnya aku tetap tidak peduli. Paginya, saat aku bangun, dia sudah masak. Ada nasi goreng di meja, wangi bawang putih tercium ke seluruh ruangan. Tapi aku hanya minum air putih, lalu pergi keluar tanpa menyentuh makanan itu sedikit pun. Ia hanya menatapku dari jendela, matanya berkaca-kaca, tapi tak berkata apapun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Dia masak, cuci baju, bersih-bersih, tapi aku tidak pernah mengucapkan terima kasih. Aku bahkan tidak pernah bertanya apakah dia capek atau butuh bantuan. Bagiku Nia adalah rumah tempat aku kabur, bukan tujuan. Pernah suatu malam, aku pulang agak malam dari kerja. Dia menyambutku di depan rumah dengan senyum lelah dan bilang, "Mas, aku masak sayur asem loh. Aku tahu Mas suka." Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka pintu, masuk, lalu duduk di sofa tanpa memandang wajahnya. Dan saat ia datang dengan semangkuk sayur hangat, aku malah berkata dengan dingin, "Gak usah repot-repot, aku udah makan tadi." Waktu itu aku melihat senyumnya hilang seketika, tapi dia tetap meletakkan mangkuk di atas meja, lalu duduk di sudut ruang sambil menunduk. Keesokan paginya, ia tidak menyajikan sarapan. Rumah juga agak berantakan, tapi aku gak protes. Aku justru merasa sedikit lega. Mungkin dia mulai sadar bahwa aku tidak akan pernah mencintainya.
Tapi sore harinya saat aku pulang, rumah sudah rapi kembali, dan di meja makan ada sepiring nasi uduk dengan tempe goreng. Di atas piring itu ada catatan kecil dengan tulisan, "Aku minta maaf ya mas, kalau aku belum bisa jadi istri yang baik, tapi aku akan terus belajar. Aku tahu mas belum cinta sama aku, tapi aku akan tetap jaga hati ini buat mas." Aku tatap tulisan itu lama, dan anehnya ada bagian kecil di hatiku yang mulai retak. Tapi saat itu aku masih terlalu kasar, masih terlalu keras kepala untuk jujur. Aku masih terlalu sibuk membuka akun sosial media Larissa, melihat foto bulan madunya di Bali, melihat wajah cantiknya duduk di atas yacht dengan suaminya yang berjubah putih dan jam tangan mewah. Aku masih belum bisa melepaskan masa lalu, dan aku sedang menghancurkan masa depan wanita lain. Aku tidak sadar bahwa setiap diamku, setiap dinginku perlahan membunuh semangat seorang wanita yang seharusnya aku lindungi. Dan aku tidak tahu bahwa balas dendam yang kupilih ini justru akan menjadi penyesalan paling dalam hidupku. Waktu terus berjalan, tapi rasanya luka di hati masih tertinggal di tempat yang sama. Hari-hari setelah pernikahan itu, aku hidup seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap hari aku bangun, tapi tidak pernah menyapa Nia. Nia selalu bangun lebih dulu. Aku bisa mencium aroma nasi goreng atau telur dadar di dapur dari suara sendok garpu yang bersentuhan. Tapi aku tidak pernah benar-benar peduli. Aku hanya mengenakan jaket dan pergi kerja, tanpa menoleh, tanpa pamit. Pulang pun begitu, masuk ke rumah, duduk lalu rebahan. Nia selalu menyambut dengan wajah lama, tapi aku menanggapinya dengan diam. Satu waktu, ia mencoba membuka obrolan. "Mas Arga, gimana kerjaan hari ini? Capek ya?" Aku hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Lalu aku buka ponsel dan kembali menatap layar. Kadang, kalau aku terlalu lelah, aku cuma bergumam, "Biasa aja," dan itu sudah cukup membuatnya tersenyum kecil, seolah itu adalah pujian baginya. Padahal aku tahu, aku tidak adil. Aku menyiksa dia dengan sikap dinginku, tapi aku tidak pernah merasa bersalah. Pikiranku dan hatiku masih terhambat pada masa lalu. Setiap malam, aku membuka akun media sosial Larissa. Aku melihat foto-foto dia dengan suaminya. Kadang mereka makan malam di restoran mahal, kadang liburan ke luar negeri. Aku tahu aku menyakiti diriku sendiri, tapi entah kenapa aku tidak bisa berhenti. Aku tidak sadar bahwa aku sudah menikah. Aku tidak sadar bahwa di sampingku ada seorang wanita yang sedang belajar mencintaiku dalam diam. Satu malam, aku pulang dari kerja dan mendapati dia duduk di meja ruang tamu. Di hadapannya ada kain dan benang warna merah putih. Ternyata dia sedang menyulam. Aku tanya, "Kamu ngapain?" Dia kaget. Mungkin karena aku jarang menyapanya lebih dulu, lalu dengan wajah senang dia menjawab, "Aku belajar bikin hiasan dinding, mas. Aku pikir rumah ini akan menjadi lebih hangat kalau ada sedikit warna." Aku mengangguk saja, lalu masuk kamar. Tapi diam-diam aku memperhatikan hasil sulamannya. Tulisannya berbunyi, "Rumah bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling mau bertahan." Aku tersentak membaca kalimat itu. Seperti biasa, egoku membuat pura-pura tidak peduli. Beberapa hari kemudian Nia demam. Aku baru tahu ketika pulang dan melihatnya tertidur di lantai dekat dapur. Wajahnya pucat, napasnya berat. Aku bangunkan dia dan bertanya, "Kenapa kamu gak bilang kalau sakit?" Dia tersenyum lemah dan berkata pelan, "Aku pikir Mas Arga tuh lagi sibuk, aku gak mau ganggu." Aku merasa seperti ditampar. Saat itu aku langsung ambil motor dan bawa dia ke puskesmas. Sepanjang jalan, tanganku menggenggam erat setang motor, tapi jantungku berdegup keras. Di puskesmas, dokter bilang dia kecapean, kurang tidur, kurang makan, dan kemungkinan juga karena stres. Aku duduk diam di ruang tunggu memandangi botol infus di tangannya. Itulah pertama kalinya aku melihat dia dalam kondisi stoma itu, dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa takut kehilangannya. Malam itu, aku menemaninya tidur di ruang tamu. Aku duduk di kursi plastik. Dan dari situ aku bisa melihat wajahnya yang damai meski sedang sakit. Pagi-paginya sebelum aku pergi kerja, aku membuatkan dia teh manis. Tangan ini kaku sekali, aku tidak biasa melakukan hal seperti itu. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa setidaknya aku masih punya hati. Saat ia bangun, aku sodorkan gelas itu pelan. Ia tertegun, lalu matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk dan meminum gelas itu perlahan. Sejak hari itu, suasana dalam diriku mulai berubah. Aku mulai memperhatikannya lebih sering. Aku tidak lagi buru-buru pergi dari rumah. Kadang aku bantu menyapu meski cuma sebentar. Kadang aku angkat jemuran meski dia minta. Tapi aku masih belum bisa menyentuh tangannya. Ada tembok tinggi di antara kami,
Tembok yang aku bangun sendiri dari luka masa lalu dan dari kesombongan yang aku bawa entah dari mana. Aku rasa betul ia gak pernah salah. Aku juga belum bisa sepenuhnya menerima. Setiap malam dia selalu baca Al-Quran dan aku sering diam-diam memperhatikan dari balik pintu. Aku melihat wajahnya tenang dan bibirnya gemetar melafalkan ayat demi ayat. Suatu malam aku mendengar dia berdoa. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Ya Allah, jika aku memang ditakdirkan hidup dengan Mas Arga, lembutkan hatinya. Tapi kalau aku hanya jadi batu dalam hidupnya, bimbing aku untuk ikhlas. Aku ingin melihat dia bahagia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata itu begitu menancap di dalam hatiku, pelan tapi menyakitkan. Karena aku sadar aku sudah menyakiti wanita yang hanya ingin mencintaiku dengan cara yang sederhana. Dinding yang kubangun itu mulai retak, tapi aku masih belum tahu bahwa waktu kami bersama ternyata tidak akan lama. Dan penyesalan akan datang bukan karena aku gak bisa mencintainya, tapi karena aku terlambat menyadarinya bahwa cinta sejati sering datang dengan wujud yang tidak bisa diharapkan. Aku pikir perubahan itu cukup, perhatianku yang mulai tumbuh, senyum kecil yang kubalas, atau teh hangat yang kusediakan di pagi hari. Aku pikir itu semua cukup untuk membuatnya bertahan, tapi ternyata aku salah. Semua perhatiannya selama ini, semua ketulisannya dan sabarnya ternyata sudah sampai batas. Hari itu aku pulang kerja lebih cepat. Aku ingin memberi kejutan kecil. Aku membeli seikat bunga melati yang pernah dia bilang harum lembutnya mengingatkan dia pada ibunya. Juga membeli makanan favoritnya, bubur ayam, kacang kedelai dari gerobak ke depan gang. Tapi begitu sampai rumah, suasana sunyi, pintu tak terkunci, rumah rapih, dapur bersih. Tidak ada suara panci, tidak ada aroma masakan, tidak ada suara lembut yang biasanya menyapaku dari arah dapur. Dia, aku pulang, tak ada jawaban. Aku masuk ke kamar kosong, baju-bajunya masih bergantung, tapi tas kecil dan mukenanya sudah tidak ada. Aku mulai panik. Kutelusuri seluruh rumah, bahkan sampai halaman belakang. Tidak ada siapa-siapa. Di meja makan ada sepiring nasi goreng yang sudah mulai dingin. Di sampingnya ada sepucuk surat yang dilipat dengan rapi. Tanganku gemetar saat membacanya. Mas Arga, maafkan ya. Maafkan aku pergi seperti ini. Aku gak kuat. Aku gak ingin terus jadi orang yang kamu pandangi dengan dingin setiap hari. Aku tahu aku bukan wanita yang kamu pilih dengan cinta. Aku hanya jalan pelarianmu. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku punya hati. Aku punya luka yang lama-lama juga berdarah. Aku pamit bukan untuk lari, tapi untuk memberi kamu ruang. Mungkin kalau aku gak ada, kamu bisa hidup lebih tenang. Terima kasih sudah pernah jadi bagian dalam hidupku. Jaga dirimu baik-baik, Mas. Aku ikhlas, salam Nia. Surat itu menamparku lebih keras dari siapapun yang pernah kuterima seumur hidup. Ku duduk di lantai, bungkus makanan jatuh dari tanganku. Air mata selama ini kupendam, akhirnya jatuh juga, deras dan tak terbendung. Saat itu aku sadar, aku kehilangan sesuatu yang gak bisa kugantikan. Aku kehilangan perempuan mencintaiku tanpa syarat, yang tidak menuntut wajahku yang tampan, tak mempermasalahkan luka hatiku, tidak pernah membalas dinginku dengan kemarahan. Dia cuma ingin disayangi, sedikit saja, tapi aku terlalu buta, terlalu keras kepala untuk sekedar menyentuh hatinya. Malam itu aku keliling kampung mencari rumah ayahnya, tapi rumah itu juga kosong. Kata tetangga, Pak Durrahman pulang ke kampung istrinya di Garut. Aku mencoba menelepon tapi nomor tidak aktif. Hari-hari setelah itu, rumahku benar-benar sunyi. Tidak ada lagi nasi goreng di setiap pagi hari. Tak ada lagi suara ayat Al-Quran setiap malam. Tak ada lagi sosok-sosok yang ingin menutupiku dengan selimut saat aku ketiduran di kursi. Rumah itu dingin sekali. Aku mulai kehilangan arah. Tapi anehnya di tengah kehampaan itu, aku mulai merindukan semua hal yang dulu ku abaikan. Senyumnya tulus, doanya lirih, suara sendok yang berdering kencang, bahkan langkah kakinya berat saat berjalan. Suatu hari, aku menemukan catatan dia yang dulu sering ia bawa. Di dalamnya ada banyak tulisan, tangan, doa-doa harapan, bahkan rencana kecil seperti belajar masak rawon supaya Mas Arga senang, atau nabung beli jam tangan baru buat Mas Arga ulang tahun. Mataku tak berhenti menangis saat membaca semua itu. Di halaman terakhir ada kalimat yang ditulis dengan tinta hampir habis. Jika aku harus pergi suatu hari nanti, semoga Mas Arga bisa menemukan kebahagiaannya sendiri meski bukan bersamaku. Itu terus berlalu, setahun sudah sejak hari itu. Aku mencoba menata ulang hidupku. Aku berhenti melihat masa laluku. Akhirnya aku hapus semua foto-foto Larissa. Tak ada gunanya menyimpan luka yang sudah jelas tidak bisa disembuhkan. Aku berdamai dengan kehilangan. Tapi tanpa aku sadari,
Aku tidak bisa berdamai dengan diriku sendiri karena aku sudah menyakiti seorang wanita sebaik Nia. Aku belum menikah lagi. Beberapa orang mengenalkanku gadis-gadis baru, tapi hatiku tidak terbuka karena hatiku masih ada di tempat yang sama. Satu-satunya harapan yang aku punya sekarang adalah aku bisa bertemu dengannya meski hanya untuk bilang satu hal yang selama ini tidak pernah aku ucapkan. Nia, aku mencintaimu bukan karena penampilanmu, bukan karena kebaikanmu, tapi karena ini aku sadar kamulah rumah yang sebenarnya. Tapi sampai hari ini aku belum bisa menemukan dia, dan mungkin memang begitulah cara semesta mengajariku bahwa orang yang paling tulus mencintai kita seringkali adalah orang yang paling kita abaikan. Dan ketika dia pergi, tidak ada yang bisa mengisi ruang kosong itu, bukan karena tidak ada pengganti, tapi karena hanya dia yang sejak awal tidak pernah minta digantikan. Pesan dari kisah ini: jangan pernah memutuskan sesuatu saat hatimu sedang luka, apalagi saat menyeret orang lain hanya untuk menjadi pelarian, karena yang kamu sakiti bukan cuma dirimu, tapi juga hati seseorang yang mungkin sedang tulus mencintaimu. Jangan remehkan cinta yang hadir dalam kesederhanaan, karena kadang yang terlihat biasa justru yang paling luar biasa. Belajarlah untuk melihat hati bukan hanya sekedar wajah dan dunia luar, sebab cinta sejati bukan soal siapa yang membuat berbunga-bunga di awal, tapi siapa yang tetap tinggal meski kau gak pernah menyiramnya. Jalan-jalan ke pasar minggu, beli donat dapat 3. Kalau kisah ini menyentuh kalbu, yuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentarmu biar hati makin. Dan kalau kamu pernah ngalamin kisah seru, sharing dong ya di bawah. Sampai ketemu di cerita berikutnya, karena setiap luka punya kisah yang layak diceritakan.